Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Indonesia News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Hakim Wahyu dilaporkan Kuat Maruf ke KY, Kamarudin Simanjuntak, sebetulnya Hakim sudah bijaksana. Tribunnews.com, Jakarta, kuasa hukum keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak turut menyoroti soal pelaporan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial, KY. Pelaporan itu dilayangkan oleh kubu dari terdakwa Kuat Maruf terhadap Hakim Wahyu Iman Santosa, karena menilai pernyataan Hakim terlalu tendensius saat memimpin persidangan. Terkait hal itu, Kamarudin menyebut kalau pelaporan tersebut wajar dilakukan, hanya saja dia menilai kalau apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah bijaksana. Soal melapor itu kan itu hak dia tapi sebetulnya hakimnya sudah bijaksana, kata Kamarudin saat dimintai tanggapannya, Minggu, 11 Desember 2022. Lebih lanjut, Kamarudin juga menyatakan kalau apa yang diungkapkan dalam sidang oleh Majelis Hakim sudah wajar. Sebab, selama persidangan, para terdakwa termasuk Kuat Maruf kerap tidak jujur dan menutupi kasus. Wajar hakimnya misalnya mengelurkan pernyataan seperti itu karena mereka tidak mau jujur, kata dia. Terlebih, saat Kuat Maruf dan Ricky Rizal kompak mengaku tidak melihat ataupun mendengar tembakan kala Yosua dieksekusi. Padahal menurut Kamarudin, posisi keduanya berada tak jauh dari tempat eksekusi. Kita ini kan juga punya nalar, punya pikiran, punya hati, kan kita juga bisa menilai masa sih di depan muka kamu tidak melihat, suara peluru begitu keras kamu tidak dengar, tapi ketika menembak tembok kamu lihat. Kan tidak masuk akal, kata dia. Sebelumnya, tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua, Kuat Maruf melaporkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Wahyu Iman Santosa ke Komisi Yudisial, KY. Kuasa hukum Kuat Maruf, Irwan Irawan mengatakan, pelaporan itu dilayangkan karena Hakim Wahyu diduga melanggar kode etik hakim. Iya betul, dilaporkan ke KY, terkait kode etik pernyataan-pernyataan dia pada saat sidang, kata Irwan saat dihubungi wartawan, Kamis, 8 Desember 2022. Irwan menyebut, selama persidangan, Hakim Wahyu dinilai terlalu tendensius dalam memberikan pernyataan kepada kliennya. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga dinilai kerap menilai keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan itu berbohong dan sudah disetting. Banyak kalimat-kalimat yang sangat tendensius kami lihat. Bahwa klien kami berbohonglah, kemudian ada beberapa ketika saksi diperiksa bahwa ini sudah settingan dan sebagainya. Nanti akan kami rilis ya, tukas Irwan. Adapun salah satu keterangan yang dinilai tendensius oleh Irwan Irawan yakni saat Hakim Wahyu Iman Santosa menyatakan kalau Kuat Maruf buta dan tuli sehingga tidak melihat penembakan padahal ada di lokasi. Pernyataan itu terlontar saat Kuat Maruf dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Ricky Rizal pada sidang Senin kemarin. Pada persidangan untuk terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan keterangan saksi klien kami Kuat Maruf, tapi kalian karena buta dan tuli, maka saudara tidak melihat dan tidak mendengarkan itu yang saudara sampaikan, tulis pelaporan Kuat Maruf. Tak hanya itu, dalam laporannya kepada KY, tim kuasa hukum Kuat Maruf juga melampirkan beberapa bukti berita yang tayang di media massa terkait pernyataan Majelis Hakim. Pelaporan itu dilayangkan pada Kamis, 7 Desember 2022, kemarin dan informasinya sudah diterima oleh KY dan tengah diverifikasi. KY verifikasi laporan. Juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting membenarkan adanya pelaporan dari kubu terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Kuat Maruf terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Wahyu Iman Santosa. Miko menyatakan, pelaporan itu saat ini sedang diverifikasi oleh Komisi Yudisial untuk mengetahui terlebih dahulu persyaratan pelaporan. Benar, yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya mengajukan laporan terhadap Ketua Majelis kepada Komisi Yudisial. Kita akan verifikasi dulu laporannya,
apakah memenuhi syarat atau tidak untuk ditindaklanjuti, kata Miko Ginting dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis, 8 Desember 2022. Kendati demikian, Komisi Yudisial kata Miko bakal melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan itu. Sebab menurutnya, keputusan untuk menilai majelis hakim melanggar etik atau tidak berada dalam ranah dan wewenang KY. Yang pasti, Komisi Yudisial akan memeriksa laporan ini secara objektif. Perlu pemahaman bahwa area Komisi Yudisial adalah memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran etik dan perilaku hakim, ucapnya. Jadi, penanganan laporan ini tidak akan mengganggu jalannya persidangan, tukas Miko. Respons Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pejabat Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Juyamto buka suara soal adanya pelaporan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa ke Komisi Yudisial oleh tim kuasa hukum Kuat Maruf. Kata Juyamto, pelaporan terkait dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim itu bukan merupakan hal luar biasa. Saya kira tidak menjadi hal yang luar biasa, kata Juyamto saat dikonfirmasi awak media, Kamis, 8 Desember 2022. Sebab menurut Juyamto, pelaporan terhadap dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim itu merupakan hak pihak yang berperkara. Tak hanya ke Komisi Yudisial, pelaporan ke Badan Pengawas, Bawas, kehakiman juga merupakan hal yang wajar. Itu menjadi hak para pihak berperkara untuk menyikapi apa yang dilakukan hakim dalam melakukan tupoksinya. Termasuk menyampaikan laporan ke KY maupun ke Bawas, kata Juyamto. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya.